jika pada materi sebelumnya kita juga sudah telah membahas tentang aplikasi turunan dan kita sudah membahas tentang menggambar grafik itu khususnya untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi serta kemonotonan fungsi. Dalam artian kita mencari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas aplikasi turunan itu pada kecekungan fungsi, kemudian nanti kita akan membahas titik belok atau biasa juga disebut inflection point, kemudian kita akan membahas maksimum dan minimum lokal. Nah, oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu kecekungan fungsi. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang adanya fungsi naik dan fungsi turun. Di mana kita sudah tahu kalau fungsi naik itu kita dapat mencarinya dengan cara menurunkan fungsi, kemudian kita cari f aksen x-nya itu ada positif. Ketika f aksennya itu positif, berarti itu fungsi naik. Tetapi ketika f aksen x-nya itu negatif, berarti dia fungsi turun. Nah, suatu fungsi itu mungkin saja naik dan mungkin saja dia mempunyai gambar yang bergoyang. Nah, untuk menganalisis goyangannya ini berarti kita perlu mempelajari bagaimana kira-kira garis singgung itu berliku saat kita bergerak dari sepanjang grafik, maksud Ibu, dari sebelah kiri hingga ke sebelah kanan. Nah, jika garis singgungnya itu berliku secara berlawanan arah jarum jam, maka biasanya itu grafik kita sebut dengan grafik cekung ke atas. Dan jika garis singgungnya itu searah jarum jam, maka dikatakan grafik itu cekung ke bawah. Nah, grafik cekung ke bawah ini biasanya kita sebut juga dengan grafik cembung, seperti itu ya. Nah, berikut ini Ibu berikan definisinya. Nah, definisinya di sini diberikan andaikan F dapat didiferensialkan, maksudnya dapat diturunkan pada selang terbuka I, yaitu selang terbuka A, B. Nah, jika F aksen naik, ingat di sini F aksen yang naik, bukan fungsi F naik. Jika fungsi F naik, berarti F aksennya itu harus lebih besar dari 0. Nah, jika F aksen naik pada I, maka berarti fungsi tersebut grafiknya itu akan cekung ke atas. Jadi, jika F aksennya naik, maka grafiknya itu akan cekung ke atas di selang tersebut, yaitu di selang terbuka AB. Nah, jika F aksen atau fungsi turunannya itu turun pada selang terbuka I, maka berarti grafiknya itu cekung ke bawah pada selang tersebut. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada Ibu gambarkan, ada dua grafik. Ini animasinya berarti tadi tidak jalan ya. Oh, baru jalan di sini. Nah, kita lihat di sini untuk grafik pertama, kita lihat di sini ketika kita tarik garis singgung dari sebelah kiri ke sebelah kanan gitu ya. Nah, ternyata kita lihat grafiknya di sini, garis singgungnya ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, karena dia bergerak berlawanan arah jarum jam, maka grafik ini itu adalah fungsi cekung ke atas. Dalam artian grafiknya itu berada di atas garis singgung. Kalau grafiknya berada di atas garis singgung, berarti dia disebut grafik fungsi cekung ke atas. Nah, kemudian ketika kita bergerak atau kita menganalisis suatu grafik sepanjang grafik dari kiri ke kanan, nah jika garis singgungnya kita lihat dari kiri ke kanan, itu bergerak atau berliku mengikuti atau searah jarum jam, maka berarti di sini grafik ini kita sebut dengan grafik cekung ke bawah atau biasa kita sebut dengan cembung ya. Jadi intinya kalau misalnya grafiknya itu berada di bawah garis singgung, berarti itu kita sebut grafik fungsi cekung ke bawah. Jika dia berada di atas garis singgung atau dia bergerak berlawanan arah, berarti dia cekung ke atas. Nah, terkait yang tadi Ibu katakan di sini, pada fungsi naik kita ingat kalau F
diberikan grafik fungsi f, jika dia fungsi naik, maka berarti kita bisa menyimpulkan f aksennya itu lebih besar dari 0. Seperti itu ya. Sebentar. Ibu mohon maaf sebentar ya. Ada sedikit kendala. Saat kita mempelajari fungsi naik dengan fungsi turun, kemonotonan fungsi, jika diberikan grafik fungsi f, maka fungsi tersebut akan naik ketika f aksennya atau turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Dan fungsi tersebut akan turun jika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Seperti itu ya. Nah, di sini berdasarkan definisi, dia dikatakan jika f aksen naik, turunan pertamanya naik pada i, berarti dia cekung ke atas. Berarti kalau misalnya f aksennya naik, berarti dia di sini turunan dari f aksen di sini ini harus lebih besar dari 0. Ya kan? Kalau dia naik, karena saat fungsi f naik itu f aksennya harus lebih besar dari 0. Berarti supaya fungsi f aksen itu naik, berarti turunan keduanya itu harus lebih besar dari 0. Dengan kata lain, kita dapatlah sifat jika f aksennya lebih besar dari 0 atau f aksen double aksennya itu positif, untuk semua x dalam selang terbuka AB, maka fungsi f di sini itu cekung ke atas pada selang terbuka AB. Berdasarkan definisi yang ini ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, jika f aksen turun pada i. Nah, kita ingat pada saat kita membahas tentang fungsi turun, fungsi f dikatakan turun jika f aksennya kurang dari 0. Nah, di sini turunan pertamanya turun. Berarti kalau turunannya pertama turun, berarti f aksen diturunkan lagi atau f double aksen itu harus kurang dari 0. Nah, berarti kita perolehlah dari sini sifat bahwa jika turunan keduanya atau f double aksennya itu negatif atau kurang dari 0, untuk semua x pada selang terbuka AB, maka grafiknya itu adalah cekung ke bawah. Seperti itu. Berarti dari definisi ini kita dapat sifat ini. Dari definisi yang ini, kita dapat sifat yang ini. Nah, di sini diberikan contoh. Contoh, tentukan di mana fungsi f di x itu sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4, naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah. Oke, akan kita cari. Kita coba untuk mencari yang pertama itu adalah saat dia naik dan turun. Berarti untuk mencari kapan saat fungsi tersebut naik dan turun atau kita mau mencari fungsi kemonotonan fungsi seperti itu, berarti kita harus mencari kapan fungsi tersebut turunannya sama dengan 0. Seperti itu ya. Berarti kita akan mencari titik stasionernya. Yaitu pada saat f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, kita cari turunan pertamanya, yaitu turunan dari 1/3 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 3x tambah 4. Itu adalah 1/3 kali 3 x pangkat 3 kurang 1, 2, dikurang 2x pangkat 2 kurang 1, itu 1, dikurang 3 kali 1 tambah 0, sama dengan 0. Berarti 1/3 kali 3 itu 1, sisanya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari pembuat nolnya. Berarti kita faktorkan dulu. Faktorkan dulu, berarti di sini kalau kita faktorkan adalah x min 3, x plus 1 ya. Berarti kemungkinannya antara x min 3 yang sama dengan 0 atau x plus 1 yang sama dengan 0.
Nah, ketika X min 3 yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Ketika X plus 1 yang sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Nah, kita sudah tahu titik-titik stasionernya. Berarti kita gambar dalam garis bilangan. Min 1, 3. Nah, kita uji di sini. Uji 1, 2, 3. Untuk daerah 1 kita ambil sebelah kiri dari X dari min 1, berarti kita ambil misalnya min 2 atau boleh juga min 3. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah kita masukkan ke sini. Min 2 dikuadratkan dikurang min 2 dikurang 2 kali min 2 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah 4 ditambah 4 dikurang 3. Hasilnya 8 kurang 3 5. 5 positif ya. Berarti di daerah sini positif. Kemudian kita uji di antara min 1 dengan 3, kita ambil 0 misalnya. Berarti kita peroleh 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Berarti hasilnya negatif 3 ya. Berarti di sini negatif. Kemudian di sebelah bagian ketiga itu kita ambil misalnya adalah 4. Kita substitusi, berarti kita dapatkan di sini 4 kuadrat min 2 kali 4 ditambah dikurang 3 ya. Berarti hasilnya 16 dikurang 8 dikurang 3. 16 kurang 8, 8. 8 kurang 3, 5 ya. Berarti di sini juga positif. Nah, fungsi naik itu terjadi pada saat f aksen X-nya itu positif atau lebih besar dari 0. Nah, kalau di saat dia positif berarti dia di sini. Daerah penyelesaiannya ya. Berarti himpunan untuk fungsi naiknya, selangnya, itu adalah karena di sini dia mengecil tak hingga, berarti di sini batas bawahnya adalah negatif tak hingga, dan batas atasnya di sini adalah min 1, berarti di sini min 1 selang tertutup. Nah, digabung dengan di sini batas bawahnya adalah 3 dan dia membesar sebanyak tak hingga ya, membesar tak hingga berarti tidak mempunyai batas atas, berarti batas atasnya adalah positif tak hingga. Nah, di situ fungsi naiknya dan fungsi turunnya itu terletak di selang min 1 selang tertutup min 1 3. Oke. Sudah dapat ya untuk selang fungsi naik dan selang fungsi turun. Ya. Turunan pertamanya tadi kita sudah dapat di sini ya. X kuadrat min 2X min 3. Berarti untuk mencari dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita mencari F double action-nya dulu. Yaitu turunan dari turunan pertamanya. Berarti sama dengan 2X min 2 ya, turunan dari ini. X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita ingat tadi dia akan cekung ke atas jika F double action-nya itu lebih besar dari 0 atau positif. Nah, dia juga akan cekung ke bawah jika F double action-nya itu negatif atau kurang dari 0. Nah, karena kita tidak tahu untuk mencari daerah yang mana yang positif dan negatif, berarti kita cari dulu titik saat dia sama dengan 0, yang nantinya itu akan kita sebut dengan kandidat dari titik bawah. Oh, sebentar Ibu tambah slide dulu ya. Dari sini kita tahu fungsi cekung ke atas tadi diperoleh ketika F double action-nya itu lebih besar dari 0 atau F double action-nya itu positif. Kalau F double action-nya positif berarti di sebelah sini.
Dalam artian berarti batas bawahnya itu adalah 1 dan dia membesar tanpa batas. Dalam artian dia tidak ada batasnya, batas atasnya ya. Berarti di sini positif tak hingga selang terbuka. Nah, kemudian fungsi cekung ke bawah. Fungsi cekung ke bawah itu terjadi pada saat F double actionnya itu kurang dari 0 atau negatif. Nah, kita lihat di sini F double actionnya itu kurang dari 0, itu terjadi pada saat ini. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan kalau dia ke arah sini, berarti batas atasnya adalah 1 dan dia mengecil tanpa batas. Karena dia mengecil tanpa batas, berarti batas bawahnya itu adalah negatif tak hingga, dan batas atasnya itu adalah 1. Ya, selesai. Baik, kita coba untuk mengerjakan bersama contoh 2 ya. Nah, di sini diberikan fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi dengan x min 2. Nah, kita disuruh menentukan di mana fungsi tersebut itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, kita tahu fungsi akan cekung ke atas ketika turunan keduanya, yaitu f double actionnya itu positif atau lebih besar dari 0. Dan dia akan cekung ke bawah ketika F double actionnya itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Berarti untuk mencari kapan dia cekung ke atas dan kapan dia cekung ke bawah, kita perlu mencari turunan keduanya terlebih dahulu. Kita cari dulu turunan pertamanya ya. Kita gunakan rumus hasil bagi, berarti U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4, berarti U aksennya itu adalah 2x min 2, V-nya x min 2, berarti V aksennya adalah 1. Nah, dengan demikian berarti turunan pertamanya U aksen kali V dikurang U kali V per V kuadrat, berarti sama dengan U aksennya 2x min 2 dikali V-nya adalah x min 2 dikurang U-nya adalah x kuadrat min 2x plus 4 dikali V aksennya adalah 1 dibagi V-nya adalah x min 2 kuadrat. Berarti dari sini kita peroleh 2x min 2 dikali x min 2 itu hasilnya adalah 2x kuadrat min 6 ya, 6x plus 4. Oke, dikurang x kuadrat plus 2x min 4 per x min 2 kuadrat. Berarti hasilnya 2x kuadrat dikurang x kuadrat itu x kuadrat min 6x tambah 2x itu min 4x. Positif 4 dikurangi 4 itu 0 per x min 2 kuadrat. Nah, sampai sini kita turunkan kembali. Berarti dengan hasil bagi lagi karena masih merupakan fungsi rasional ya. Berarti kita misalkan lagi, misalnya A-nya itu adalah x kuadrat min 4x, berarti A aksennya itu adalah 2x min 4. Kemudian B-nya itu adalah X min 2 pangkat 2. Berarti B aksennya itu adalah 2 dengan aturan rantai ya. 2 kali X min 2 dikali 1. Nah, berarti kita cari turunan keduanya. Dengan aturan hasil bagi, A aksen kali B dikurang A kali B aksen dibagi B kuadrat. Berarti sama dengan A aksennya 2X dikali B-nya itu adalah X min 2 pangkat 2 dikurang A-nya adalah X kuadrat min 4X dikali 2X min 2. Nah. Aduh.
Enggak mau naik sebentar ya. Ibu naikkan dulu. Di sini dibagi X min 2 dikuadratkan kembali. Berarti hasilnya di sini kita lihat di sini sama-sama memuat X min 2 ya. Berarti X min 2-nya boleh kita keluarkan atau kita faktorkan. Berarti di sini menjadi 2X min 2X min 4 dikali X min 2 dikurang 2 dikali X kuadrat min 4X dikali X min 2. Jadi X min 2-nya sama-sama kita keluarkan di situ. Berarti di sini X min 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Berarti X min 2 pangkat 4. Nah, sampai sini ini masih bisa kita bagi ya. X min 2 bagi X min 2. Berarti di sini sisa pangkat 3. Nah, sampai sini berarti kita peroleh 2X min 4 dikali X min 2 itu adalah 2X kuadrat min 8X plus 8 ya harusnya. Dua X kuadrat min 8X plus 8. Kemudian di sini min 2 dikali X kuadrat min 4X berarti min 2X kuadrat plus 8X. Dibagi X min 2 tadi sudah jadi pangkat 3 ya. Nah, berarti di sini 2X kuadrat dengan 2X kuadrat 0 min 8X dengan 8X 0 berarti sama dengan 8 per X min 2 pangkat 3. Nah, kita tahu di sini 8 itu selalu positif. Berarti untuk mencari F double action itu positif atau negatif, tinggal memperhatikan ini. Penyebutnya, di mana kalau penyebutnya itu positif, berarti dia positif. Kalau penyebutnya negatif, berarti dia negatif ya. Nah, kita cari. Ketika titik beloknya ya, berarti kandidat titik beloknya dulu kita cari. Dalam artian kita mencari F double action X sama dengan 0. Di mana kemungkinannya itu hanya satu, yaitu pada saat titik singular. Di mana X min 2 pangkat 3 itu sama dengan 0, dalam artian berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X-nya itu sama dengan 2. Nah, sampai sini kita uji. Di sini titik 2 ya. Kita uji pertama dengan uji kedua. Untuk uji pertama kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, ketika kita masukkan ke sini 0 dikurang 2 itu hasilnya negatif. Negatif dipangkatkan ke 3 itu hasilnya negatif. Berarti di sini negatif. Berarti di sini negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif ya. Kemudian uji kedua untuk X lebih besar dari 2. Berarti kita ambil misalnya 3. Berarti 3 kurang 2 itu positif 1. Positif dipangkatkan 3 itu hasilnya positif. Berarti di sini positif. Nah, kita tahu tadi fungsi dia cekung ke atas ketika F double action-nya itu positif. Nah, F double action-nya itu positif itu terjadi pada saat ini. Siapa itu? Nah, F double action-nya positif itu terjadi pada saat ini. Ingat, di titik 2 ini merupakan titik singular. Berarti fungsi ini naik, fungsi ini cekung ke atas. Terjadi pada selang terbuka 2 dan karena dia membesar tanpa batas berarti di sini positif tak hingga.
dan fungsi ini turun atau F double action kurang dari 0, fungsi cekung ke bawah itu terjadi pada saat dia negatif. Berarti dia terjadi pada saat negatif. Kalau negatif di sini. Aduh, keliru lagi nih. Ada yang ingin ditanyakan?